Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianta Cesario Rizky Maulana. Saya adalah mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan dua ajaran penting yang ada dalam Islam, yang dimana kedua ini memiliki makna yang generik, yaitu keselamatan, dan makna lainnya dalam Al-Quran dan Hadis ini adalah kepatuhan, ketaatan, dan kepasrahan. Dan mengapa memiliki makna demikian? Karena nyatanya bahwa Al-Quran dan Hadis ini harus dipatuhi, karena Al-Quran dan Hadis merupakan petunjuk manusia dalam menjalani hidup. Dan bagi mereka yang mematuhi Al-Quran dan Hadis ini akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, gitu, yang dimana tercantum pada Al-Quran. Sementara sebaliknya, jika ada orang-orang yang tidak menaati atau mengikuti atau mematuhi Al-Quran, peraturan-peraturan dalam Al-Quran Hadis, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan keselamatan dunia maupun di akhirat. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad itu merupakan panduan kepada kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran karena pada nyatanya manusia tanpa Al-Quran ini tidak mengetahui akan kebenaran yang ada. Bahkan Nabi Muhammad yang ummi, yang karena itu tidak mengetahui apapun, dengan ketetapan, dengan adanya Al-Quran mengetahui adanya ketetapan, yang dimana dijelaskan dalam Al-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Penegasan dan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Hadis ini perlu ada penegasan, karena dalam halnya menyampaikan berbagai hal yang bisa langsung diserap oleh panca indera maupun tidak diserap oleh panca indera. Toh pada umumnya yang dapat diserap oleh panca indera bisa dibuktikan secara realistis atau kebenarannya oleh manusia. Namun yang tidak dapat diserap oleh panca indera ini nyatanya bahwa tidak bisa dibuktikan oleh manusia sendiri, karena akan menyebabkan kehancuran alam pada saat itu juga, seperti adanya hari kiamat. Ini tidak bisa dibuktikan oleh manusia, karena hanya tercantum dalam Al-Quran saja, dan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi kita harus percaya bahwa hari kiamat itu ada, namun kita tidak bisa secara langsung oleh panca indera. Seperti hal-hal gaib lainnya, seperti adanya para nabi yang memiliki mukjizat. Itu memang kita tidak bisa membuktikan secara panca indera, namun kita harus bisa mempercayainya karena semuanya tertulis pada Al-Quran. Semuanya sudah ditujukan oleh Al-Quran, sehingga kita harus mempercayainya. Kenapa? Karena Al-Quran ini
semua buktinya itu ada, benar-benar real gitu. Dan karena itu Al-Quran menegaskan tentang dirinya bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang memiliki ketetapan atau memiliki ketetapan yang pasti gitu. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi kejadian-kejadian yang telah tertulis dalam Al-Quran, karena semua itu benar-benar sudah akan terjadi, dan juga walaupun belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan mungkin tanpa ketetapan Al-Quran ini kita akan terombang-ambing. Kita tidak tahu kira-kira apa yang kira-kira dunia ini akan terjadi seperti apa, dan kira-kira kita harus melakukan petunjuk ini seperti apa gitu. Karena Al-Quran ini seperti yang saya jelaskan tadi, Al-Quran ini merupakan sebuah petunjuk yang benar-benar kita harus taati. Karena Al-Quran ini menjelaskan tentang kebenaran dalam menjalani hidup gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan Al-Quran telah membuktikan kebenaran seluruh ajarannya. Yang pertama, ketinggian bahasa sastranya yang mengalahkan bahasa sastra para pujangga lainnya. Bahkan zaman dahulu nih, orang-orang kafir saja menganggap Al-Quran ini merupakan sebuah karya sastra yang diciptakan oleh jin, karena saking tingginya bahasanya. Dan karena itu kemudian para orang kafir ini ditantang, oke, kalau memang seperti itu, apakah kalian bisa membuat karya sastra seindah Al-Quran? Mereka ditantang, dan pastinya orang-orang kafir ini merasa kesulitan dalam membuat karya sastra yang seindah dan memiliki bahasa yang sangat tinggi seperti Al-Quran. Akhirnya tantangan mereka dikurangi. Baik, hanya satu surat, apakah kalian bisa gitu? Ternyata mereka juga tidak bisa. Kemudian dikurangi lagi menjadi 10 surat, kemudian dikurangi jadi satu surat. Toh mereka juga tidak bisa melaksanakannya, mereka tidak bisa mengerjakannya, dan mereka tidak bisa menyaingi keindahan dari karya sastra ini yang kita sebut Al-Quran sekarang. Subhanallah, karena indahnya Al-Quran ini bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian kedua, prediksi Al-Quran itu terbukti. Ya, ini sangat terbukti dan benar-benar terjadi. Seperti dalam surat Al-Ahzab yang dimana menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya yang kafir gitu. Mereka nyata masuk neraka ini gitu. Jadi apapun yang tertulis Al-Quran ini benar-benar prediksinya tepat dan benar-benar akan terjadi, baik sekarang maupun yang akan datang maupun yang sudah berlalu, itu sebenarnya semua sudah terjadi. Yang ketiga, semakin banyak informasi saintifik itu Al-Quran terbukti. Contohnya seperti jasad Fir'aun yang masih utuh, itu ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Beliau ini menemukan jasad Fir'aun, ya, yang dimana pada zaman dahulu itu zaman Raja Fir'aun yang pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian gerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gunung-gunung berjalan sebagaimana awan di angkasa berjalan. Kemudian guncangan-guncangan gempa itu semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran dan bisa dibuktikan oleh para ilmuwan sekarang yang ada saat ini. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mudah dihafalkan. Ternyatanya bahwa kalau menurut saya pribadi bahwa dalam Al-Quran ini mudah dihafalkan, bahkan untuk anak kecil sekalipun yang masih berusia di bawah 17 tahun. Karena apa? Karena Al-Quran ini nyatanya bahwa bahasa-bahasa yang kita sering dengar gitu, sehingga mudah dihafalkan dan
eh, jika kita apalagi kita memiliki keinginan untuk menghafalkannya, itu pasti luar biasa, kita sangat mudah untuk menghafalkannya. Sudah kita memiliki niat dan bahasa-bahasanya yang tidak terlalu rumit, sehingga kita mudah menghafalkannya. Toh ternyata pada zaman sekarang ini banyak yang sulit menghafalkan Al-Quran karena orang-orang saat ini tuh tidak memiliki niat ataupun kurang memiliki minatnya untuk menghafalkan Al-Quran serta memahaminya, sehingga banyak yang masih kesusahan ataupun tidak bisa menghafalkan dalam mencerna kata-kata dalam bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat verikatif alias bisa dibuktikan oleh siapapun di dunia ini. Seperti yang tadi saya dijelaskan, ada para ilmuwan, contohnya tadi ilmuwan dari Prancis yang menemukan jasad Fir'aun. Dan kemudian lempengan-lempengan tektonik yang bergeser sehingga menyebabkan gempa bumi atau tsunami itu bisa buktikan juga, karena pada zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih begitu. Kita bisa mendeteksi gempa, bisa mendeteksi bencana alam lainnya gitu, yang dimana sudah tertulis dalam Al-Quran, dan kita bisa buktikan dengan teknologi canggih yang ada pada saat ini. Nyatanya bahwa di sini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan salah satu petunjuk yang benar-benar sudah canggih gitu. Walaupun diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kecanggihan sudah tidak merupakan teknologi yang canggih yang sudah ada pada masanya, bahkan sampai sekarang gitu. Prediksinya tepat, benar-benar realistis, dan juga kita bisa membuktikannya gitu. Dan seperti keindahan Al-Quran, atau kita mungkin sudah melihat banyak video-video di sosial media yang dimana bahkan orang-orang non-muslim saja menangis melihat mendengarkan lantunan dari Al-Quran. Atau bagaimana jika dibacakan memiliki nada yang indah, bahasa yang tinggi, dan benar-benar ini merupakan karya sastra yang benar-benar tidak ada tandingannya oleh karya sastra pujangga manapun. Benar-benar paling tinggi, dan juga selain menjadi karya sastra juga menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk dan menjalankan kita bisa menentukan kebenaran gitu. Dan juga selain kita bisa menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, kita juga benar-benar sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar kita mau mematuhi peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dalam Al-Qur'an itu sendiri, dan juga hadis dan juga sunnah Nabi Muhammad. Nyatanya bahwa Al-Qur'an, hadis itu merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani hidup, sehingga Allah menciptakan ini bukan ada alasannya, ada kebaikan dan keburukan dalam peraturan-peraturan ini. Jadi benar-benar kita harus mematuhinya, karena sudah dijamin kita akan menjalani kehidupan yang benar, yang tidak tersesat dalam menjalani hidup gitu. Dan juga Al-Quran ini sendiri itu masih banyak yang meragukan, padahal sudah banyak contoh-contohnya orang-orang yang menaati Al-Quran, yang mempelajari kandungan-kandungan dalam Al-Quran itu hidupnya benar gitu ya, walaupun masih memiliki banyak kesalahan. Nyatanya bahwa manusia juga bukan makhluk yang sempurna, pasti akan berbuat kesalahan juga gitu. Tapi memang mendominasi kita berbuat sesuatu yang benar dengan hanya kita menaati, mematuhi Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.